Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara merinci laporan belanja modal di aplikasi SIM Asset. Mesti dipersiapkan pertama komputer atau laptop yang tentunya sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Pastikan koneksi internet stabil atau bagus. Terus yang kedua berkas SPJ belanja modal yang akan kita kerjakan, akan kita rinci. Di sini contohnya seperti ini. Oke, yang pertama-tama kita akses website SIM Asset. Website SIM Asset mungkin yang sudah ingat atau yang mungkin belum ingat bisa dicari di deskripsi grup Aset Klaten ya. Di sini di link bio diklik. Nah, di sini ada SIM Asset Klaten. Oke, nah di sini kita akan diarahkan ke website SIM Asset, atau mungkin bisa dari video YouTube ini. Di sini https://arisstrepklaten.nicecloud.id. Oke. Nah, mungkin kalau videonya terlalu cepat bisa di pause. Lanjut, kita ke aplikasinya. Username di sini dan password di sini. Nah, username juga sebelumnya sudah dibagikan di grup. Di sini saya akan mencontohkan milik kecamatan ya, di sini. Oke. Login sesuai SKBD masing-masing, login. Oke, ini sudah masuk tampilan home beranda aplikasi SIM Asset. Lalu kita menuju ke menu paling belakang, rekonsiliasi. Di sini diklik, SP2D diklik, terus kita pilih yang rekonsiliasi belanja, diklik. Nah, di sini akan muncul loading screen, ditunggu saja, ditunggu sampai dia selesai ya. Oke, nah ini selesai. Lanjut, kita pilih program, diklik, pilih. Nah, terus kegiatan juga dipilih. Nah, karena Kecamatan Cawas ini cuma ada satu, pengadaan sarana dan prasarana, cuma ada satu ya. Mungkin kalau ada yang kosong, di sini kosong dan di sini kosong, kemungkinan tidak ada belanja modal, begitu. Lanjut. Terus kita scroll ke bawah, di sini ada muncul kita melengkapi acara di sini ya. Yang ada tanda bintangnya ini berarti wajib diisi. Di sini yang pertama ada nomor BAP. Nomor BAP ini sebagai nomor urut inputan kita. Misalnya ini baru pertama kali input 001, 002, 003 dan seterusnya. Di sini contohnya sebentar ini saya cek dulu Kecamatan Cawas apakah sudah pernah input. Oh, dia sudah pernah input. Yang terpakai contoh sudah pernah input berarti, atau bisa juga dicek di ini, cari BAP nomor berapa saja yang sudah atau yang sebelumnya sudah kita input, begitu. Untuk ngecek ya di sini. Jadi untuk nomor yang sama tidak bisa ya. Kalau sebelumnya sudah ada 001, kita ngisi inputan berikutnya 001 lagi tidak bisa. Jadi di sini saya isi 002 karena dia mungkin sudah pernah ngerinci kegiatan yang lain. Oke, lanjut. Jenis jurnal, pilih yang bukti kololari. Oke, tanggal BAP ini default seperti ini, biarkan saja. Oke, di sini ada jenis nomor. Di sini pilihannya BAST dan kwitansi nota. Nah, di sini saya perlihatkan untuk SPJ-nya milik kecamatan di sini. Apakah dia ada BAST-nya atau tidak? Oke. Ini A2. Oke, nah di sini Kecamatan Cawas yang akan saya pakai untuk contoh, dia punya
Ada berita acara serah terima pekerjaan barang dan jasa, ini dari penyedia ya, dari penyedia. Nah di sini juga ada nomor BAST-nya dan juga ada tanggalnya di sini. Nah karena di sini ada BAST-nya di aplikasi Rekon ini, berarti saya milih BAST di sini. Oke. Misal gini, Mas kalau nggak ada BAST-nya gimana? Berarti pilih yang kwitansi atau nota. Jika adanya cuma kwitansi atau nota ya, jadi kalau ada BAST pakainya BAST. Oke, nomor BAST ini disesuaikan dengan nomor ini tadi ya, nomor yang ada di sini. Saya ketik dahulu 17 BAST Ceruna. Terus untuk tanggal BAST-nya sesuaikan ini, tanggal BAST ini tanggal 15 bulan November. 15 bulan November. Nah, di sini ya tanggal BAST. 15 bulan November. Nah, untuk penginputan tanggal jangan diketik manual, walaupun di sini bisa diketik manual seperti ini. Tapi saya menyarankan jangan. Mending diklik simbol kalender di sini. Karena setiap default penanggalan setiap kamera, setiap PC atau laptop itu beda-beda. Ada yang tanggalnya di pinggir, ada yang di tengah. Jadi saya menyarankan untuk klik tanda kalender di sini. Nah, terus dipilih di sini. Untuk mempercepat diklik bulannya. Tadi bulan November tanggal 15 tahun 2021. Klik. Nah, di sini seperti ini ya. Pakainya simbol kalender ini nyarinya. Nah, di sini untuk CV nama penyedia ini tokonya. Kalau di contoh yang saya pakai ini CV Arun Daya Abadi. Nah, CV-nya atau tokonya ya diketik di sini. CV Arun Daya Abadi. Oke. NPWP ini NPWP penyedia. NPWP penyedia. Jadi di sini saya tidak tahu ya NPWP penyedia. Di SPC juga tidak ada. Jadi saya isikan seperti ini saja. NPWP ini NPWP penyedia. Jadi kalau tahu diisi, kalau tidak tahu diisi secara acak seperti ini. Saya contohkan 1, 2, 3. Berikutnya ada nomor DPA. Nomor DPA ini diklik saja nih. Klik lalu enter. Nah, ini diklik sini lalu pilih 1 gini ya. Klik 1. Tanggal DPA ini default, jadi dibiarkan saja. Nah, selesai. Jadi saya ulang lagi. Di atas tadi kita ngisi program kegiatan, nomor BAP, nomor urut input, jenis jurnal, kalau lari, tanggal BAP default, biarkan default seperti ini. Jenis nomor tadi BAST, ini nomor BAST, tanggal BAST, nama toko atau nama CV-nya, NPWP penyedia, nomor DPA divisi 1 seperti ini. Diklik aja, diklik terus klik 1. Tanggal DPA diisi default. Nah, lanjut kita turun ke bawah. Di sini akan muncul rekening kegiatan yang ada di SKPD kita. Di sini ada 2 halaman pertama dan halaman kedua. Nah, di sini untuk yang halaman pertama ini ada acak ya, ada belanja barang dan jasa dan ada juga belanja modal. Nah, yang akan saya rekon kali ini ada SPM-nya, yang nominalnya ini ya, belanja modal lemari ini ya, belanja modal lemari dan arsip pejabat. Nah, di sini. Nah, yang akan saya rekonkan ini. Nah, di sini saya cari untuk nominal itu di halaman berapa. Di halaman pertama tidak ada. Lanjut halaman kedua. Nah, di sini ya, belanja modal lemari dan arsip pejabat. Nominalnya Rp5.177.700. Nomor bagus. Nah, sama seperti yang di
SPM. Kok SPM? Iya, SPM. Surat perintah membayar. Kalau SD atau sekolahan mungkin SP2D ya. Kalau SKPD SPM. Lanjut berikutnya. Nah, kita klik nominal yang akan kita rinci ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Ini kalau diklik plusnya ini ya, ini belum ada entryan ya, masih kosong. Cuman jadi tanda plus ini untuk melihat isinya apa. Contohnya ini yang sudah terinci, ini pengen saya lihat coba. Nah, di sini dia Kecamatan Cawas sudah input kamera ya, webcam, deskripsi barang webcam seperti itu. Nah, karena kita mau ngerinci ini berarti ini masih kosong. Di sini statusnya juga belum terinci. Nah, kita klik sampai ada tanda warna hijau seperti ini. Berikutnya kita klik rincian di bagian bawah kiri. Klik. Nah, setelah diklik dia jendela pop up-nya itu di bawahnya. Jadi kita scroll ke bawah. Oke, muncul di sini ya. Nih. 5.177.700 rupiah muncul di sini. Berikutnya kita klik cari barang baru di sini. Karena kita akan menginput lemari ya, lemari arsip. Kita klik barang baru. Nah, akan muncul pilih barang atau kita harus mencari kode barang di sini. Jadi ini istilahnya mesin pencari kode barang gitu. Untuk mempermudah kita klik search ini, tanda hijau kiri atas. Nah, di bagian nama barang, ya, jangan di kode barang. Misal kode barang hafal ya juga boleh di bagian kode barang. Di sini saya tidak hafal, jadi saya mesin pencariannya pakai yang nama barang. Di sini kita ketik almari, coba kita cari, lalu kita enter. Almari tidak nemu ya, kita cari lemari. Nah, jadi kata kunci di sini. Jadi boleh kalau nggak ketemu dicari kata kunci lain seperti itu. Nah, di sini ada beberapa halaman untuk kata kunci lemari ini ada banyak ya. Jadi 1, 2, 3 ini ada banyak lemari di kode barang. Kita cari yang paling tepat ya di sini. Sebelumnya saya akan melihat barangnya itu seperti apa. Oke, tentu kita ngeceknya by foto ya di sini ya. Nah, barangnya seperti ini, dia lemari besi dengan pintu kaca ya di sini ya. Berarti bukan rak ya ini ya, tapi almari karena ada tutupnya. Oke, lanjut di sini lemari, berarti saya pakainya yang di sini ya, lemari besi atau metal. Nah, terus diklik. Setelah diklik dia akan muncul di bawah ini. Misal, Mas saya tadi keliru, ngekliknya keliru, nah, berarti diklik tanda sampah kalau ingin menghapusnya jika keliru. Jika sudah benar, lanjut kita klik tanda panah hijau untuk merinci barang tersebut, karena di sini jumlahnya 1, harganya masih 0 ya. Kita rinci, klik. Setelah itu dia muncul di bawahnya lagi, scroll ke bawah. Nah, di sini kita isi ini keep. Berarti lemari ini keep B ya dia. Nanti setiap keep tampilannya ini beda-beda. Kalau keep B seperti ini, nanti E sendiri dan seterusnya. Lanjut, nama barang asli. Nama barang asli di sini SPG-nya menyebutkan lemari arsip pintu kaca geser. Boleh seperti itu. Lemari arsip. Tulisan saya keliru. Lemari arsip pintu kaca geser. Nah, seperti ini. Terus di sini SPJ-nya saya lihatkan. Lemari arsip pintu kaca geser ukuran 915 kali 460. Di sini jumlahnya cuma 1 dengan harga total sejumlah belanja modalnya tadi ya. Lanjut. Nah, harga di sini jumlahnya cuma 1. Ini satuan, kita pilih buah berarti ya, 1 buah. Ruangan sementara karena ini cuma contoh ya, saya tidak tahu ini di ruang mana. Sesuaikan barang tersebut tentunya ya, mungkin saya masukkan ke ruang camat. Kondisi pasti baik.
asal usul APBD. Di sini APBD untuk badan dinas. Kalau untuk sekolahan yang dari dana bus, kalau yang puskesmas mungkin dari BLUD atau JKN, disesuaikan asal usulnya. Keterangan boleh diisi kalau itu memang membantu melengkapi detail dari almari arsip ini. Tanggal perolehan ini dia menyesuaikan tanggal yang di atas kita input tadi ya. Saya contohkan, kita ke atas lagi. Nah, ini tanggal BST ini 15 November. Berarti ini tanggal perolehan ini juga sama, 15 November. Berarti ngikut yang di atas. Misal ini keliru, berarti yang diubah yang di atas ya. Yang di sini. Lanjut, saya kembali ke bawah. Di bagian kanan ini ada tahun pembuatan, ini jika tahu diisi, kalau tidak tahu boleh dikosongi. Merek tipe, di sini almarinya tidak ada mereknya. Jadi saya kosongi juga. Nah, di sini ada ukuran di sini. Saya isikan. Oke, seperti ini ukurannya. Warnanya tadi putih. Kita cari putih. Oke, di sini ada. Nah, di sini ada yang sering terdapat error. Penyimpanan gagal itu biasanya karena seperti ini saya contohkan ya. Jadi saat kita memilih warna ada muncul menu drop down seperti ini ya. Drop down berarti kita harus memilih yang ada di sini. Misal di sini tidak ada pilihannya, yang di sini berarti tidak usah dikasih warna. Jika di pilihan-pilihan ini tidak ada. Misal jenengan nyari gini. Putih. Nah, ngetik putih. Nah, di sini muncul dua putih. Putih yang di atas ini sesuai ketikan kita. Nah, sedangkan menu yang tersedia adalah putih yang di bawah ini. Jadi kalau dengan ngetik manual seperti ini berarti yang dipilih yang di bawah gitu, biar tidak error saat disimpan. Tapi jangan kalau mau nyekrol nyari kayak gini putih, nah jadi juga diizinkan, monggo manut. Bahan di sini besi, garis miring kaca karena tutupnya dari kaca ya. Kalau mungkin bahan tidak tahu, boleh diisi bahan campuran. Nomor rangka pabrik, rangka mesin, nomor polisi, BPKB ini untuk kendaraan bermotor. Karena ini almari berarti tidak saya isi. Nah, di sini berikutnya ada foto. Foto. Nah, di sini foto saya sebenarnya belum punya sih. Berarti untuk foto saya akan catat ini ya. Ini tidak untuk ditiru ya tentunya ya. Harusnya yang dipotret bukan dari seperti ini, tapi dari barangnya langsung gitu. Karena di sini untuk contoh, jadi saya oke, saya kirim gini dulu. Dah. Oke, saya akan download foto saya tadi ya. Sudah saya download. Nah, lanjut di Simaset di bagian foto. Saya pilih foto di sini, saya cari. Nah, fotonya ini oke, seperti ini. Dah. Misal ada yang tanya seperti ini, Mas, di sini almariku jumlahnya 2 misal ya, dan itu tempatnya berbeda, fotonya juga ada 2, gimana Mas? Cara milihnya berarti kalau fotonya lebih dari 1 seperti ini, cas file diklik, saya cari. Nah, misal fotonya lebih dari 2, misal ini saya gandakan dulu, coba. Nah, saya gandakan, contohnya cuma contoh ya. Misal fotonya ada 2 Mas, di ruangan yang berbeda. Saat milih foto berarti di blok seperti ini. Nah, jadi 2 foto yang dipilih. Atau bisa diklik kontrol ya, CTRL-nya diklik, lalu klik foto yang berikutnya, terus di open. Nah, di sini ada 2 file. Misal kalau fotonya lebih dari 1. Jadi di sini cuma 1, jadi saya milihnya 1 aja. Ya, seperti ini. Oke, nah, cermati lagi apakah masih ada yang kurang atau sudah diisi semuanya. Jika sudah selesai, nah di sini kan nominalnya ini ya,
5.177.700. Nah, item yang saya inputkan ternyata cuma satu almari, cuma satu. Jadi ini selesai. Nah, ini tanda centangnya saya klik di sini, pojok atas kanan. Klik. Nah, saya minimize istilahnya ya. Nah, jadi si lemari besi ini jumlahnya satu dengan nominal segini sudah selesai dirinci. Nah, ini cuma satu, harusnya diklik simpan ini, selesai. Terus ini juga akan saya contohkan, misal barangnya lebih dari satu, Mas. Misal ternyata itu nggak cuma lemari, misal ada mejanya juga. Nah, setelah tadi kita input lemari besinya udah selesai, ini cuma contoh ya. Kalau misal barangnya lebih dari satu, berarti diklik lagi cari barang baru. Jadi di SPC misal lebih dari satu barang. Nah, contohnya nih meja kayu, meja kayu. Meja kita aja enter. Nah, contohnya ya meja rapat. Nah, seperti ini. Lemari besi dan meja rapat. Nah, lanjut diklik panah lagi, ngerinci lagi. Nah, sama seperti pas saat kita ngisi lemari besi tadi, isi rincian di sini. Lalu kalau sudah centang, lalu simpan. Nah, di sini karena contohnya cuma satu item, jadi di sini si contoh si meja rapatnya saya delete saja karena cuma satu ya. Saya klik simpan. Apakah Anda yakin ingin menyimpan data? Ya, tentu. Berhasil. Oke. Kita akan diarahkan ke menu rekonsiliasi lagi ya. Jadi nanti kita melihat kegiatan yang sudah kita kerjakan tadi, apakah statusnya sudah berubah, terinci atau belum. Oke, selesai loadingnya. Pilih program, kegiatan. Nah, muncul di sini. Ini belum saya isi. Saya cuma ingin melihat. Nah, ini statusnya sudah terinci. Kita klik tanda panah. Oke, ada almari arsip pintu geser. Almari arsip pintu kaca geser. Balik tombolnya. Oke. Seperti ini untuk contoh penginputan belanja modal rekonsiliasi. Saya contohkan lagi, misal jika keliru, Mas, inputan saya ternyata keliru tapi sudah terinci, sudah tersimpan. Gimana cara ngeditnya atau gimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya cukup mudah. Diklik saja kegiatan yang akan kita hapus. Terus di bawah kiri ini ada tulisan batal rinci. Kita klik. Nah, akan muncul aset atau si lemari arsip yang misal itu mau kita hapus. Nah, kita klik karena ini cuma satu, munculnya cuma satu. Klik lalu batal rinci. Nah, kalau ingin menghapus seperti itu. Nah, mungkin demikian untuk tutorial cara input di aplikasi SIM Asset. Sesimpel itu. Oke, di sini saya coba mencontohkan miliknya SMP ya untuk penambahan buku. Kan tadi kita sudah mempraktekkan cara input keep B ya, si almari tadi miliknya kecamatan. Terus sekarang saya posisi sedang login di SMP 2 Delanggu. Di menu rekonsiliasi saya pilih program dan kegiatannya sama seperti tadi. Oke, di sini saya cek dulu apakah SMP 2 Delanggu ini sudah input atau belum. Takutnya nomornya double. Oke, saya cek dari cari BAP-nya belum ada ya. Berarti ini kita, karena ini beda SKPD ya, jadi di sini saya tuliskan nomor baru ya. Sama seperti almari tadi, jadi di sini akan saya percepat untuk pengisian berita acara jenis nomor ini, saya percepat ya karena sama. Diperhatikan saja monggo. Calon masuk sekarang Pak. Apa Pak? Oh iya, kapan mau masuk Pak? Cerai. Apa tuh? Tumpah dengan diri tekan dengan ini. Silakan tumpah dengan apa? Oke. Sampai Pak.
nama penyedia NPWP tidak tahu, saya isi dulu. Oke, di sini saya cari untuk belanja buku yang akan saya rinci ya. Di sini ada halaman 1 sampai 5 untuk miliknya SMP 2 Delanggu. Oke, di sini ada 2 kegiatan buku belanja modal buku ilmu sosial 950 sama 15 juta. Ini dulu pertama saya rinci. Oke, scroll ke bawah, ini 950.000 ini saya cari barang baru, saya cari pendidikan. Sini ada barang pendidikan. Kita lanjut. Oke, di sini oke, judulnya seperti ini. Dia di SPJ-nya total ya. Oke, ruangannya dia di perpus. Buku itu eksemplar ya, EXP yang bawah. Jumlahnya dia ada 26. Asal-usulnya APBD SMP dari bos ya. Bos. Terus keterangan. Nah, di sini ada judul buku. Sama seperti nama barang asli, penciptanya. Saya tidak isi detail ya, karena bukunya fisiknya ada di sekolahan. Di sini videonya cuma contoh saja, itu juga tidak saya isi. Kalau misal diisi sebenarnya lebih bagus, karena ini cuma video tutorial dan hasilnya penciptanya saya tidak tahu, jadi saya strip seperti ini mempercepat video. Pilih foto, cari AKN yang ini, fotonya banyak ya. Nah, oke, dicermati lagi apakah sudah sesuai. Sukses AKN nasional, eksemplar, keterangan. Oke, sudah simpan ya, berhasil. Oke, berikutnya saya contohkan untuk buku satu kwitansi itu lebih dari satu buku, akan saya contohkan. Ini kita tunggu dulu. Pendidikan, bos, terus cek. Nah, ini kita tadi sudah ada. Lanjut, tutup. Ini lanjut 002. Nota berikutnya bukti keluar lari tetap, ini tetap KST. Terus tanggal sesuai nota ya, sesuai nota kwitansi atau BAST maksud saya. Intan Pariwara misalnya, salah. PWP saya tidak tahu. Oke, ini lanjut. Kita cari kegiatan berikutnya ya di sini ya. Buku ilmu sosial 15.460.000. Kita rinci, kita scroll ke bawah nih di sini. Kita cari barang baru. Di sini dia belanja buku bahasa Jawa ya. Bahasa, coba enter. Kita cari bahasa Jawa ada tidak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lainnya, bukan ini alat peraga ya, ini alat peraga bahasa Indonesia satu sekolah buku. Nah ini karena cuma satu buku, mungkin buku bahasa Jawa lebih tepatkan di sini ya. Ada yang bahasa Inggris, Indonesia kan bukan. Di sini scroll ke bawah.
kita rincikan. Oh iya Kak. Judulnya ada bisa ada bisa bahasa Jawa 2, mungkin ini untuk kelas 2 ya, dengan total 7.930. ruang perpustakaan misalnya eksemplar pengaturan udah sesuai, itu judulnya sama, penciptanya Yudhistira, misalnya Yudhistira gitu ya. Yudhistira itu penerbit ya, seperti ini. Jumlahnya 30. Bos, Entah di mana Pak. Kita cermati lagi. Nama sesuai judul buku, harga total, ruangan, satuan, judul buku, pencipta, penerbit, asal usul APBD, kalau dia dari bos, kalau APBD disesuaikan asal usulnya, jumlahnya sesuai fisik. Di sini bukunya 30. Ini fotonya sudah ya, ini tadi sudah saya pilih. Fotonya. Nah, kalian ini sudah sesuai ini tadi yang di awal kita input. Oke, sudah. Terus untuk buku yang kedua, kita inputnya di sini. Jadi tanda centang yang hijau tadi kita klik lagi, klik seperti ini. Nah, kita klik cari barang baru lagi. Oke, di sini. Nah, kalau kita rinci lagi, oke, salah ya. Iya Mas. Tidak bisa. Pada bisa bahasa Jawa 1 dengan total harga seperti ini, ruangan, satuan, nota sudah sesuai karena ini satu kwitansi ya, jadi nggak perlu isi lagi. Judulnya ini tadi, ini tak ganti 1 gini, pencipta saya tidak tahu, penerbit Yudhistira, ini bukunya tadi sempat baca di sampulnya. Jumlahnya lebih dari 1, dia ada 28. Asal usul di sini milik sekolahan, bos. Oke, nah di sini. Oke, bukunya yang ini. Nah, misal Mas bukunya lebih dari 1, fotonya maksudnya. Karena tidak muat di 1 foto, bukunya lebih dari 1. Jadi bisa saat pemilihan seperti ini bisa diblok seperti ini. Nah, ini 3 foto ini bisa dijadikan 1, bisa. Misal kalau memang fotonya lebih dari 1 untuk barang yang sama, atau diklik seperti ini sambil dipencet CTRL ya. Nah, gitu. Ini cuma contoh. Nah, 2 file masuk. Di sini cuma 1, saya klik 1 aja di sini gini. Oke, sudah. Cermati lagi apakah sudah benar nama asli, total, ruangan, satuan, keterangan kosong. Boleh diisi sebenarnya. Bos 2021 misalnya, atau tidak diisi juga tidak masalah. Jumlah sesuai kwitansi nota, asal usul, foto sudah diisi, tanggal perolehan sudah default dari pengisian pertama kita ini tadi, sesuai tanggal BST sudah. Nah, kita lihat di sini dulu, klik. Nah, jadi di sini. Nah, saya sudah ingin input 2 item, buku bahasa Jawa 2 dan bahasa Jawa 1 ya tadi ya judulnya, dengan jumlah yang berbeda, yang satu 30, yang satu 28, dengan harga satuan sekian, harga total sekian. Nah, totalnya sesuai dengan belanja modal yang tertera di sini di rekening SP2D, sudah sesuai. Berikutnya disimpan. Jadi ini adalah
contoh jika SPJ atau kwitansi notanya lebih dari satu barang. Contohnya seperti ini. Kalau sudah klik simpan, ya. Berhasil, oke. Untuk menu-menu lain akan saya sajikan di video yang terpisah. Nanti akan masih ada hibah, cara pindah ruangan atau mutasi akan saya sajikan di video terpisah. Sekian, terima kasih.